main gitar gak? Atau kalian pernah lihat teman kalian lagi main gitar? Kenapanya? Ada yang dihasilkan itu bisa beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Padahal kan gitarnya cuma satu. Terus yang ngegenjreng juga satu orang. Kira-kira rahasia fisika apa ya di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng lewat video kali ini. Nah, di dalam ilmu fisika, fenomena perbedaan nada tadi itu erat banget hubungannya sama yang dinamakan frekuensi. Gampangnya gini, makin tipis senar gitar, maka frekuensi yang dihasilkan akan makin tinggi. Nah, gitar sendiri punya 6 senar. Pas senar 6 dipetik, ternyata gelombang yang terbentuk itu sedikit. Sedangkan ketika senar 1 dipetik, gelombang yang terbentuk lebih banyak. Tinggi atau rendahnya nada yang ditangkap oleh telinga kita itu ditentukan oleh seberapa cepat si senar itu bergetar setelah dipetik. Aturan mainnya simple. Makin tipis senar gitarnya, makin cepat getaran pas kita petik. Getaran yang cepat ini menghasilkan frekuensi yang tinggi. Makanya nada terdengar melengking. Sebaliknya, kalau senarnya tebal, getarannya bakal lebih lambat. Frekuensinya rendah dan suara yang dikeluarkan jadi berat atau ngebas. Oke, sekarang kita tahu kalau tiap-tiap senar itu punya frekuensi yang berbeda. Tapi pernah kepikiran nggak? Kalau frekuensi itu beda-beda, gimana ya bentuk dan panjang gelombang yang dihasilkan? Kira-kira apa ya hubungan dari frekuensi dan panjang gelombang? Daripada cuma tahu lewat teori, mending kita buktiin langsung lewat percobaan kali ini. Di percobaan kali ini kita pakai alat laboratorium yang namanya mechanical wave. Alat ini punya kelebihan di mana kita bisa bebas mengatur frekuensi yang kita inginkan. Frekuensi yang kita pakai pertama di 24 Hz. Coba teman-teman perhatikan. Terbentuk gelombang yang punya lekukan atau dalam fisika disebut sebagai perut. Nah, jumlah perut yang terbentuk pada frekuensi 24 ada 3. Sekarang kita naikkan frekuensinya menjadi 32 Hz. Coba teman-teman perhatikan, jumlah perut yang terbentuk lebih banyak, yaitu 4 perut. Terakhir, kita naikkan frekuensi di 40 Hz. Kita bisa lihat ternyata perut yang terbentuk lebih banyak, yaitu 5 perut. Setelah kita dapat data dari 3 variasi tadi, saatnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya lambda sama dengan 2L per N. Tenang, gak usah pusing dulu. L itu cuma panjang lintasan tali yang kita pakai dari ujung ke ujung. Sedangkan N adalah jumlah perut gelombang yang kita hitung tadi. Kita masukin angka-angka ke dalam rumusnya. Dari percobaan yang dilakukan didapatkan 24 Hz itu punya 3 perut, 32 Hz itu 4 perut, dan 40 Hz itu 5 perut. Lambda pertama mendapatkan 1,7 meter, lambda kedua mendapatkan 0,8 meter, dan lambda ketiga mendapatkan 0,64 meter. Ini kita dapat pola yang menarik, di mana pada frekuensi 24 didapatkan jumlah perut yang lebih sedikit, tapi panjang gelombangnya lebih lebar atau lebih panjang. Sedangkan ketika frekuensi kita naikkan jadi 40, jumlah perutnya makin banyak, tapi panjang gelombangnya makin dikit atau makin pendek. Kalau kita balikin ke konsep video yang di awal tadi, itu pas banget. Ketika senar itu tipis, dia punya frekuensi yang tinggi, jadi bentuk gelombangnya itu lebih banyak. Sedangkan ketika senar yang tebal, itu punya frekuensi yang rendah dan jumlah perut atau bentuk gelombangnya itu lebih sedikit. Jadi, suara yang dihasilkan dari frekuensi yang tinggi itu lebih melengking, sedangkan frekuensi yang lebih rendah itu lebih berat atau lebih ngebas. Jadi, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik, di mana semakin tinggi frekuensi, maka semakin sedikit atau semakin pendek dari panjang gelombangnya. Sekarang udah nggak penasaran lagi kan kenapa gitar bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda? Ternyata ada fisika dan matematika yang bekerja di sana. Seru banget kan belajar fisika? Makanya jangan lupa pantengin video-video yang lain ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!